mahasiswa IAIN Bungkus program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori entrepreneurship. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami berdua sekaligus saya Agnes dan nanti dan teman saya yang akan cerita. Nama saya Safira Safaruddina sebagai host 2. Di sini kita akan kedatangan dua narasumber dari teman-teman kita. Yang pertama, moga perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Rila Mahasiswa sebagai narasumber pertama, dan saya Sofia Novelia sebagai narasumber kedua. Jadi di sini kami akan membahas tentang entrepreneurship. Nah, saya mau bertanya kepada Vivi, apa sih menurut Vivi entrepreneurship itu? Menurut saya, entrepreneurship itu adalah suatu proses merancang, melanjutkan, dan mengelola bisnis baru. Tapi entrepreneurship itu bukan hanya sekadar tentang memulai bisnis. Jadi entrepreneurship itu adalah seni untuk menemukan solusi dari masalah, berani mengambil resiko, dan terus menerus menciptakan nilai tambah. Jadi seorang wirausahawan bukan hanya sekedar memberikan nilai tambah atau pendapatan, tapi juga bisa mengelola dan mengambil dan menciptakan suatu yang positif. Terima kasih Mbak Vivi, penjelasannya sangat keren sekali. Jadi entrepreneurship itu bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang inovasi dan memecahkan masalah. Nah, ini pasti entrepreneurship kan bukan hanya tentang pengertian, pasti ada teori untuk membangun sebuah usaha. Kita harus mempelajari teori-teori itu agar usaha kita berjalan dengan lancar dan maksimal. Kita bisa tanyakan apa sih teori entrepreneurship menurut dilakukan? Sini ada beberapa teori yang akan saya jelaskan. Teori yang pertama yaitu teori neoklasik. Teori itu memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis, di mana individu hanya mengetahui biaya penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel perusahaan. Nah, dalam teori itu kemandirian sangat tidak terlihat, itu merupakan hal yang wajar karena ini memang belum begitu darurat dalam masalah kemandirian. Namun cukup bisa menjadi teori awal untuk melahirkan teori-teori berikutnya. Untuk teori selanjutnya yaitu teori Kurzweil. Teori Kurzweil menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya. Nah, sehingga maju mempunyai suatu usaha itu tergantung pada upaya dan keulatan sang pengusaha. Yang ketiga yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi ini memandang bahwa lahirnya wirausaha itu disebabkan karena adanya peluang. Hal ini berkaitan dengan keberanian mengambil peluang, berspekulasi, menata organisasi, dan melahirkan berbagai macam inovasi. Teori yang selanjutnya yaitu teori sosiologi. Teori ini lebih mempelajari tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada lingkungannya, menanggapi peluang usaha, dan mengolah suatu usaha. Teori yang selanjutnya yaitu teori psikologi. Nah, teori ini menurut saya lebih menekankan pada motif individu yang melatar belakangi dirinya untuk berwirausaha. Apabila sejak kecil ditanamkan untuk berprestasi, maka lebih besar kemungkinan seorang individu lebih berani dalam menanggapi peluang usaha yang diperolehnya. Teori yang terakhir yaitu teori perilaku. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana seorang wirausahawan itu harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usaha, mengelola keuangan, membangun jaringan, dan memasarkan produk. Nah, hal ini
dengan sang pencipta, bukan hanya dari lisan tetapi mengimplementasikannya dalam berwirausaha. Prinsip yang kedua yaitu prinsip khilafah yang bermakna amanah dari Allah untuk menjadi pemimpin dan menggunakan sumber daya untuk kemakmuran bersama. Yang kedua yaitu prinsip khilafah yang bermakna amanah dari Allah untuk menjadi pemimpin dan menggunakan sumber daya untuk kemakmuran bersama. Penerapan prinsip khilafah dalam bidang syariah ini diwujudkan dengan menjadi pemimpin yang demokratis, mengatasi masalah, dengan melalui musyawarah dan saling menghargai, serta bersaing secara sehat dengan sesama ilahi. Dan ada pula prinsip yang terakhir yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah berani keluar dari rasa takut akan kegagalan. Maksudnya berani di sini itu adalah tindakan di mana seorang itu benar-benar harus bisa mengambil sikap atas peluang-peluang yang muncul dalam hidup, terutama peluang untuk memberikan usaha. Nah, entrepreneur ini harus dituntut untuk berpikir secara kritis, optimis atas peluang dan segala usaha yang dilakukan. Karena semangat dan ketekunan yang keras akan menciptakan usaha yang maju dan berkembang. Masya Allah sekali penjelasan kedua tentang prinsip entrepreneurship. Jadi prinsip entrepreneurship itu begini ya. Yang pertama yaitu prinsip keterkaitan menyeimbangkan antara dunia akhirat. Yang kedua yaitu prinsip khilafah, yaitu kita harus menjadi pemimpin seorang wirausaha dengan yang bijak, yang adil. Dan yang terakhir yang paling pentingnya adalah prinsip keberaniannya. Kita harus berani mengambil resiko untuk memulai sesuatu, memulai wirausaha. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar tentang dunia kewirausahaan. Sekian dari kami, apabila ada perkara yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan tunggu momen sempurna, karena momen itu mungkin tidak akan pernah datang. Kalian bisa mulai dari kecil, belajar dari pengalaman, dan terus berkembang. Yang penting adalah mulai bergerak, setiap langkah kecil itu membawa kalian lebih dekat ke impian kalian.